Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa kuliah online, saya sampaikan mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti kuliah pagi ini dalam kondisi yang fit, sehingga bisa menerima materi kuliah dengan baik. Kuliah kita pagi ini adalah tentang ekonomi makro Islam. Buku yang menjadi literatur Anda adalah buku Ekonomi Makro Islam. Ini karya dari Nurul Huda, Handi Rizya Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wilyasih. Jadi karya bersama para dosen atau pakar ilmu ekonomi makro Islam. Dalam buku ini juga tidak diawali dengan pengertian ilmu ekonomi makro. Jadi ini bab satunya langsung konsep dasar ekonomi Islam. Dalam bab satunya langsung konsep dasar ekonomi Islam. Oleh karena itu, saya harus memulai dengan takrif ilmu ekonomi makro Islam. Ya, untuk menyegarkan ingatan Anda tentang ilmu ekonomi, maka perlu saya ulas secara singkat tentang pengertian ilmu ekonomi. Jadi kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani oikonomia. Orang yang pertama menggunakan konstruk oikonomia adalah Xenophon pada yang hidup antara tahun 440 sampai 355 before Christ, sebelum Masehi. Kata ekonomia itu terbentuk dari kata oikos yang artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan, yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Gabungan dari dua kata tersebut, oikos dan nomos, diartikan sebagai segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pengertian rumah tangga ini bukan sekedar satuan keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak, tetapi bisa diartikan secara lebih luas, yaitu keluarga perusahaan, keluarga satu tanah air, yaitu keluarga bangsa, dan keluarga negara, bahkan keluarga dunia. Dengan demikian, pada mulanya pengertian ekonomi itu adalah aturan untuk mengelola rumah tangga, tentunya aturan yang baik dalam kehidupan keluarga, tapi kemudian berkembang menjadi kehidupan perusahaan, kehidupan negara, maupun hubungan
internasional. Di antara definisi yang dibuat oleh para ahli, yaitu Hugo F. Reading, dia mendefinisikan sebagai sistem dalam hubungan dalam masyarakat yang menentukan alokasi sumber-sumber ekonomi. Nah, jadi kalau sudah berbicara sistem, itu artinya banyak cabangnya. Jadi bukan satu kegiatan aja, tapi merupakan berbagai macam kegiatan yang saling kait-mengkait. Itu sistem. Yaitu kegiatan yang berhubungan dalam masyarakat yang saling kait-mengkait yang menentukan alokasi sumber-sumber ekonomi. Nah, jadi kalau ada sumber ekonomi, nah itu tidak dikuasai oleh orang per orang, tapi ini menjadikan satu sistem. Jadi sumber-sumber ekonomi, apalagi sumber ekonomi itu kemudian langka dan berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pertukaran-pertukaran. Nah, sementara Kunchoro-Ningrat dan kawan-kawan mendefinisikan ekonomi dalam arti singkat ialah pengelolaan rumah tangga, khususnya dalam hal pengaturan pendapatan dan perbelanjaan. Nah, dari rumah tangga itu misalnya kepala keluarga memperoleh income atau masukan. Nah, kemudian masukan ini diatur biasanya oleh ibu rumah tangga sedemikian rupa supaya pendapatan yang sedemikian rupa itu cukup untuk satu daur ketika mendapatkan penghasilan lagi. Jadi kalau misalnya penghasilannya per minggu, ya pendapatan per minggu itu bagaimana diatur supaya cukup untuk hidup seminggu. Kalau sebulan ya bagaimana untuk hidup sebulan. Atau bahkan ada orang yang penghasilannya bukan per bulan, mungkin 3 bulan sekali, atau 5 bulan sekali, atau setengah tahun sekali. Nah, sehingga pengelolaannya itu harus lebih jelimet supaya cukup sampai ketemu daur penghasilan itu lagi. Kemudian dalam arti luas ialah sistem hubungan dalam masyarakat yang menentukan alokasi sumber dari hal-hal yang dinilai menguntungkan dan terbatas adanya. Jadi sumber-sumber ini ya tentunya menguntungkan bagi yang menguasai. Oleh karena itu biasanya sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber penghasilan itu jadi perebutan. Itu sejak zaman masa silam. Misalnya kalau Anda sempat baca bagaimana etnis Dayak itu pernah melakukan perang besar sesama mereka, kemudian juga menjadikan kesadaran bagi mereka untuk mengatur sumber daya milik mereka itu supaya tidak terjadi perang besar.
kemudian selain menguntungkan dan terbatas, yang berkaitan dengan produksi, terus distribusi, bagaimana sumber yang menguntungkan itu diproduksi, nah, kemudian juga didistribusikan dan diperdagangkan atau dipertukarkan. Itulah ekonomi. Kemudian pengertian dari ilmu ekonomi itu juga sudah banyak dibuat oleh para ahli. Di antaranya misalnya ada yang mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, jadi ilmu ekonomi itu mempelajari tingkah lakunya manusia. Kalau tadi ekonomi kan melihat sumber ekonomi, bagaimana dikelola, bagaimana diproduksi, bagaimana distribusikan, kemudian bagaimana diperdagangkan atau dipertukarkan. Nah, ini kalau ilmu ekonomi melihat perilaku orang-orang itu. Perilaku orang-orang itu. Nah, ada orang-orang ini yang karena pengetahuannya rendah menjadi nggak peduli dengan sumber ekonomi yang ada di dekatnya, diabaikan aja. Nah, sementara orang yang memiliki otak yang lebih cerdas, nah ini melihat ini meskipun kelihatannya sepele, ini sumber daya. Nah ini nggak semua orang bisa melihat. Ini sumber daya, maka dikuasai. Kalau bisa dikuasai begitu aja. Kalau tidak bisa dibeli. Nah, di Tambulaka itu Sumba Barat Daya. Jadi sebelah selatan Pulau Sumba itu ada pulau yang posisinya di situ paling selatan. Tapi kalau dari garis kepulauan Indonesia paling selatan itu Roti. Nah, tapi ini juga cukup selatan dan dikatakan paling selatan kalau dibandingkan dengan Pulau Sumbawa. Nah, itu di Sumba Barat Daya itu ada kecamatan namanya Kecamatan Tambulaka. Kecamatan kecil. Nah, cuma hebatnya ya sebenarnya kalau dibandingin Kecamatan Tambun itu jauh. Tapi hebatnya Tambulaka itu punya lapangan terbang. Nah, Bapak pernah terbang dari Jakarta langsung Tambulaka menggunakan pesawat jet tapi kecil. Waktu itu jenis bukan penerbangannya, kalau penerbangannya Garuda juga, tapi kalau pesawat jetnya itu disebut bombardir kecil, cuma kayak bis 3/4, kursinya bangkunya 2-2. Nah itu di Tambulaka itu ada sumber air. Nah masyarakat Tambulaka karena masih terbelakang, cuek aja dengan sumber air itu. Tapi akhirnya ada warga Cina yang membeli tanah itu. Jadi sumber air itu dalam kekuasaan seorang warga Chinese itu. Nah ini sebenarnya nggak boleh yang seperti itu.
menurut hadis, maupun kalau Indonesia ya tentunya menurut konstitusi, menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Air itu milik bersama, nggak bisa dikuasai. Nah, tapi karena masyarakatnya pengetahuannya rendah dan orang-orang Pemdanya juga masih rendah, jadi cuek aja. Nah, tapi ini tentunya merupakan penghasilan yang ya meskipun kecil tapi terus menerus dan mengalir setiap hari. Jadi setiap hari itu mobil-mobil tangki air itu mengambil air ke situ. Nggak tahu setiap tangkinya berapa, tapi ini yang pasti sangat menguntungkan bagi pemiliknya. Ini harusnya nggak boleh. Ini tugas Anda. Tugas Anda, kalau nanti Anda jadi sarjana, Anda jadi pegawai, ataupun bukan pegawai, Anda harus bisa melakukan protes terhadap penguasaan sumber daya yang merupakan milik umum. Itu nggak boleh dikuasai oleh pribadi. Nah, jadi kalau ilmu ekonomi itu melihat perilaku ini, perilaku orang yang pengetahuannya rendah dengan perilaku orang yang pengetahuannya tinggi. Nah, yang bahaya itu pengetahuannya tinggi dan serakah. Seperti peristiwa yang sekarang Anda saksikan di mass media, yaitu pemagaran laut di pantai utara Tangerang. Nah, ini nggak boleh. Laut itu milik bersama, nggak boleh dikuasai oleh pribadi, kelompok atau korporasi. Itu nggak boleh. Ini kemarin zaman pemerintahan Jokowi, orang semua dibungkam sampai tingkat kelurahan. Abgesi, aparat desa seluruh Indonesia itu dibungkam oleh Jokowi. Tapi begitu Jokowi lengser, orang mulai bergerak. Nah, dan sekarang kepala desa Kohot itu udah kabur dari rumah. Nah, dia ngeri kalau sampai dikeroyok oleh masyarakat. Kemudian ada juga yang mendefinisikan ilmu ekonomi adalah science of the production, distribution, and consumption of good. Jadi pengetahuan tentang bagaimana memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang, serta condition of the country as to material prosperity, dan kondisi suatu negara berkenaan dengan kekayaan materi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pengetahuan bangsa kita terlalu rendah dibandingkan bangsa-bangsa lain. Nah, jadi yang anak kalimat terakhir tadi dari definisi ilmu ekonomi, yaitu kondisi suatu negara berkenaan dengan kekayaan materi. Lah, negara Indonesia itu kaya materi, tapi rakyat Indonesia pengetahuannya terlalu rendah, tidak memiliki pengetahuan yang mengetahui bahwa negerinya itu penuh kekayaan potensial. Yang tahu bangsa lain. Akhirnya bangsa lain berbondong-bondong datang Indonesia, ngeruk kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Yaitulah
ilmu ekonomi makro itu antara lain nanti Anda harus tahu tentang itu. Anda harus tahu tentang itu dan sehingga Anda tidak mudah dibohongi. Jadi jangan ikut-ikut aja. Kalau misalnya ada orang cerita begini-begini, sebenarnya yang ngajarin Anda orang yang nggak suka bilang itu mah hoax, terus Anda ikut-ikut hoax. Ya, Anda boleh mengatakan hoax, tapi harus tahu alasannya. Jadi jangan sampai ada yang ngajarin baik, ada orang yang nggak suka mengatakan itu hoax, Anda tanpa memiliki pengetahuan ikut-ikutan mengatakan itu hoax. Ini akhirnya terlambat. Seperti sekarang ini sudah dapat dikatakan terlambat. Karena kemarin ada orang yang mengatakan baik, mengajari baik kepada kita semua, tapi baser-baser mengatakan, wah itu mah hoax, jangan mudah diadu domba. Nah, terus Anda tanpa pengetahuan ikut-ikut mengatakan itu hoax. Harusnya Anda punya pengetahuan sehingga bisa menganalisis apakah itu hoax atau bukan. Jadi sama saja dalam ilmu agama. Ilmu agama kan mengatakan Anda nggak boleh taklid, nggak boleh taklid buta, ikut-ikutan saja tanpa mengetahui alasannya. Ya meskipun karena otak kita itu kapasitasnya terbatas, ya nggak mungkin kita misalnya memiliki pengetahuan agama yang secara keseluruhan kita tahu persis, itu nggak mungkin. Karena ya pengetahuan agama itu luas, sementara otak kita terbatas. Ya paling tidak jangan mudah ikut-ikutan gitu. Jangan mudah taklid buta. Jadi ya dipelajari. Meskipun tadinya nggak tahu, sekedar taklid, tapi kemudian dipelajari sehingga akhirnya sedikit demi sedikit membuka pengetahuan dan juga wawasan Anda. Demikian juga dalam berpolitik dan ekonomi. Sebenarnya politik ini, ekonomi itu tidak terpisahkan dengan politik. Jadi sebenarnya terutama mahasiswa fakultas ekonomi ini nggak boleh buta politik. Nah dulu Bapak sebagai sarjana S1-nya jurusan sejarah itu juga dikenalkan dengan ilmu politik. Karena sejarah itu nggak bisa lepas dari ilmu politik, nggak bisa lepas dari politik. Nah, jadi selalu berkaitan, sejarah dan politik itu berkaitan. Demikian juga ekonomi. Pada prakteknya ekonomi ini diterapkan berbarengan dengan politik. Ya minimal dalam tingkat masyarakat kelas bawah ini ada strategi, tapi strategi itu sebenarnya juga balik lagi tidak bisa dengan politik. Ya taruhlah politik ekonomi kelas bawah. Ini Anda harus bisa menguasai. Misalnya ketika kita panen raya, terus politik nasionalnya dikuasai oleh kapitalis justru impor beras misalnya supaya harga jatuh sehingga petani ini menjadi terpuruk. Kalau jual hasil panennya nilainya rendah, maka tetap terpuruk. Sehingga kalau sudah terpuruk itu rangkaiannya nanti nggak kuat membiayai kehidupannya, nggak kuat membiayai sekolah anaknya. Akhirnya menjadi tetap sebagai masyarakat kelas bawah.
Nah, itu Anda harus paham itu sebagai mahasiswa yang nantinya jadi calon sarjana dan calon pemimpin bangsa. Anda itu calon pemimpin bangsa. Kemudian dengan kata lain, ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu sosial dengan objek material meliputi perilaku individu dan kelompok dalam menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi perilaku individu dan kelompok tadi itu dipelajari. Kemudian yang kedua, perilaku manusia yang rasional untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, ini yang terakhir ini keinginannya. Nah, orang yang berpendidikan tinggi tentu memiliki keinginan yang lebih besar. Nah, kalau lebih besar itu kalau tidak terkontrol menjadi serakah, ingin menguasai manusia-manusia yang lain yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Ya itulah makanya Anda jangan tetap bertahan dengan pengetahuan yang lebih rendah, meskipun belakangan ini ada lagu atau nyanyian yang mengatakan, atau kritikan-kritikan yang mengatakan orang bodoh itu lebih baik karena lebih jujur dibandingkan orang yang pintar yang serakah. Nah, jangan terus karena itu Anda memilih jadi bodoh, tapi jadilah orang pintar yang tidak serakah. Nah, sama saja dengan yang sering diucapkan oleh Gus Baha. Nah, kita alhamdulillah sekarang punya ulama atau kiai kaliber dunia yang ada di Rembang, di Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, zuhud, tapi pengetahuannya kelas dunia. Nah, beliau mengatakan orang Islam itu harus kaya. Dan kaya itu jangan dikatakan kalau bahasanya kedunyan, terlalu hidup duniawi. Jangan begitu. Anda harus ingat dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kaya, tapi kekayaannya itu untuk membiayai peperangan, untuk membiayai perjuangan Rasul. Bahkan ketika sudah di Madinah, ini kembali ke sumber Tambulaka tadi, sumber Tambulaka. Di Madinah itu ada sumur milik orang Yahudi. Nah, ini orang Yahudi itu karena dia ingin menguasai dunia sebanyak-banyaknya, maka air sumur Yahudi ini dijualnya mahal, sehingga orang-orang Madinah termasuk orang Islam yang baru hijrah itu berat untuk membeli air aja, harganya mahal. Sehingga Nabi kemudian mengatakan atau menanyakan kepada umat Islam, siapa yang berniat membeli sumurnya orang Yahudi itu. Utsman yang membeli. Nah, dan ini cara membelinya juga kembali lagi ke politik ekonomi. Ya, orang Yahudi nggak mau dan sumber airnya dibeli begitu saja. Nah, terus kata orang Yahudi, kata Utsman pakai strateginya saya beli separuh. Nah, jadi misalnya hari ini Anda punya hak jual air, besok ganti saya. Demikian juga seterusnya bergantian. Nah, orang Yahudi sudah diakalin begitu juga. Dia masih ingin berusaha mengakalin. Gak mau sumurnya dijual murah, maka dijual mahal. Utsman gak apa-apa, terserah harga berapa dibeli akhirnya. Setelah dibeli sama Utsman, akhirnya orang Yahudi itu menjual pada hari ini misalnya
Nah, Utsman besok, pada hari pertama ya orang masih beli secara biasa, rutin tiap hari beli. Nah, tapi setelah separuh dibeli Utsman menggratiskan sumur itu. Akhirnya apa? Gilirannya Yahudi nggak ada yang beli air. Gilirannya Utsman, orang pada ngambil air karena gratis, ngambil air sebanyak-banyaknya. Akhirnya Yahudi tadi tidak mendapat penghasilan dari sumur itu. Akhirnya setelah tidak mendapat penghasilan dari sumur itu, ingin menjual semuanya ke Utsman. Nah, tapi Utsman posisinya sudah menang secara strategi. Ketika Yahudi menginginkan harganya sama dengan yang dulu, Utsman nggak mau. Utsman menawar semurah-murahnya. Kalau Yahudi nggak mau, silakan. Nah, kalau misalnya Yahudi tetap nggak mau, kan nggak ada penghasilan dari sumur itu. Karena orang mengambilnya waktu giliran Utsman karena gratis. Akhirnya ya dijual murah sama Utsman. Maka sumur itu menjadi milik Utsman dan digratiskan kepada seluruh umat. Nah, sekarang masih ada sumur itu. Posisinya atau lokasinya ada dalam Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Nah, ini kembali lagi contoh bahwa ekonomi dan politik